Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi. Boleh saya dengar suaranya selamat pagi? Selamat pagi. Siapa di sini yang datang dengan penuh sukacita boleh lambaikan tangannya? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, kita saat ini kita mau menghadap Tuhan, kita mau masuk dalam tahtanya yang kudus. Biar roh Tuhan mengalir menghormati kehidupan setiap kita.
perubahan dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu untuk menerima Roh-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, 1-2 orang berhimpun atas nama Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Apabila Tuhan hadir, jamahan dan lawatan Tuhan bekerja atas setiap hidup kami. Yang lemah Tuhan akan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan akan berikan kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan akan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Apabila masih ada kuasa jahat dalam hati dan pikiran kami Tuhan, di dalam ruangan ini, pada saat ini kami mau bersatu hati, kami mau patahkan, kami mau hancurkan roh-roh yang gak berkenan di hadapan Tuhan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya lawatan-Mu bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus segala doa dan ucapan syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Boleh saya dengar kasih sorak-sorak yang meriah dong buat Tuhan kita Yesus. Sampai di sini kita ada Bapak Ibu itu semua karena Tuhan ada. Amin Bapak Ibu.
mengakhirinya dan katakan ada kuasa dalam darah Yesus. Haleluya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau masuk dalam hadiratnya. Dia Bapa yang selalu mendengar. Dia Bapa yang selalu ada. Apapun keadaan kita, Dia selalu ada dan gak pernah tinggalkan hidup kita. Terima kasih.
mendengar. Dia Bapa yang selalu ada. Melewati lembah air mata, Dia tetap ada. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau serahkan hidup kita. Dia terlebih besar dari permasalahan hidup. Dia terlebih besar dari persoalan hidup kita. Dia terlebih besar dari bisnis kita, karena Dia semua yang pegang. Dia sumber segala-galanya. Dia sumber kehidupan. Saat ini kita mau berikan hati kita yang terbaik. Izinkan Roh Kudus mengalir di tempat ini. Izinkan Roh Kudus mengalir dalam hidup kita, mengalir dalam hati kita, sehingga perubahan demi perubahan akan terjadi. Terima kasih. Mengalir
Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami melalui puji-pujian, karena Kau bertahta di atas puji-pujian. Terima kasih buat tim WL, singer, dan pemain musik semuanya yang sudah menghadirkan hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Kau akan mengadakan perkara-perkara yang besar sesuai dengan puji-pujian yang sudah mereka naikkan. Mujizat terjadi karena Engkau Allah pembuat mujizat yang sejati. Terima kasih Bapa, berkati ibadah dari pertengahan sampai kepada akhirnya, dan semua pekerjaan roh jahat, roh kedagingan, roh manusiawi yang bukan berasal dari Tuhan, hamba mempatahkan, usir di dalam nama Tuhan Yesus, dihancurkan. Kuasa darah Yesus yang mensucikan segenap roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya kami sebentar layak boleh mengambil bagian dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Percaya Tuhan sudah memberkati ibadah ini, dan kami pulang sebentar bersama dengan Tuhan yang setia kepada firman-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan dengan percaya. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini kita boleh diizinkan Tuhan kembali untuk hadir, menikmati hadirat-Nya, dan menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya percaya kemampuan untuk kita hadir di kebaktian, kemampuan untuk kita memerlukan Tuhan, kemampuan untuk kita rindu akan Tuhan, itu semua karena karya dari Kristus, karena pekerjaan Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kita. Dalam surat Filipi saya teringat bahwa Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita kemauan dan kerelaan. Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita satu kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Ini bukan kemampuan kita, tapi semua karena anugerah dan kasih karunia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berterima kasih kepada Ibu Gembala juga yang sudah boleh saya mengambil bagian sedikit dalam sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan dengan hormat mari kita berdiri membaca ayat mas yang sangat terkenal, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Dengan hormat Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita membaca ayat mas yang tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu, yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada janji Tuhan yang sangat besar dan mulia bagi Bapak Ibu, yang saya percaya ini pasti digenapi. Kalau saya teringat akan bangsa Israel, tidak ada bangsa di dunia ini yang mengalami satu privilege begitu dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Dia mengalami berbagai-bagai macam mujizat, dan dia mengalami Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Di kamar suci Tuhan hadir sebagai awan. Pada waktu siang tiang awan, pada waktu malam tiang api. Tiap hari dihadirkan mana, dan Tuhan rindu supaya tiap hari bangsa Israel keluar mengambil mana itu. Kenapa harus setiap hari mengambil mana? Dan kalau lebih dari apa yang menjadi takaran per hari,
mana itu menjadi rusak. Kenapa harus setiap hari, dan pas harus setiap hari, sehari cukup sehari? Itu karena memang kerinduan hati Tuhan untuk berjumpa dengan umatnya. Sedemikian dekat bangsa Israel. Tidak ada bangsa, sekali lagi saya katakan, di dunia ini yang seperti bangsa Israel mengalami pengalaman pribadi dengan Allahnya. Luar biasa. Sebelum dia keluar dari negeri Mesir, dari negeri perbudakan, Tuhan sudah menyatakan kuasanya dengan 10 tulah. Dari dunia dijadikan sampai dengan akhir dari zaman ini, tidak ada perkara-perkara besar yang seperti dialami oleh bangsa Israel. Ada 10 tulah yang Tuhan berikan, nyatakan untuk bangsa Israel itu keluar dari negeri perbudakan. Dan 10 tulah keluar dia. Allah membuat jalan berputar, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebetulnya kalau melalui bangsa Filistin, jalan yang biasa dilalui, itu mungkin 2-3 minggu atau 1 bulan sudah mencapai dari negeri Mesir sampai ke negeri perjanjian. Tapi Tuhan membuat berputar melalui jalan padang gurun. Padang gurun adalah satu jalan kematian bagi daging. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, supaya kita mengerti akan rancangan Tuhan. Sebab ada rancangan Tuhan, ada keputusan pilihan manusia. Di sini dikatakan rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Jadi Tuhan merancangkan bagi saudara dan saya suatu perkara-perkara yang besar dan mulia. Seperti Tuhan merancangkan bangsa Israel keluar dari negeri Mesir ke negeri Kanaan. Di bawah jalan itu berputar melalui padang gurun. Supaya apa? Daging ini mati, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi kalau boleh saya katakan, bangsa Israel gagal untuk masuk ke negeri Kanaan. Itu yang sebetulnya sangat mengherankan kita. Allah begitu dekat, nyata hadir secara kasat mata, hadir dan menyatakan kuasanya. Tapi mereka gagal. Hanya 2, Yusak dan Kaleb, yang masuk ke negeri perjanjian. Semuanya mati di padang gurun. Itu karena apa? Mereka mengambil keputusan yang salah. Allah mau di bawah jalan berputar supaya apa? Melalui padang gurun mati dagingnya dan mereka berjumpa dengan Allah secara pribadi. Sebab itu sebelum masuk ke Kanaan, dari padang gurun ada Gunung Sinai, dan Gunung Sinai di situ Allah tempat bertahta. Jadi Allah rindu supaya bangsa Israel mengenal dulu akan Allahnya, berjumpa dulu dengan Allahnya di Gunung Sinai. Tapi mereka menolak. Mereka menyuruh Musa saja. Sebab bangsa Israel tahu, siapa yang berjumpa dengan Allah secara muka dengan muka, mereka akan mati. Tapi mereka menolak untuk berjumpa dengan Allahnya. Walaupun Allahnya sudah nyata, menyatakan dirinya secara kasat mata, bahwa dia ada Allah Jehovah. Sebetulnya bangsa Israel belum mengenal Allahnya. Sebab itu dikatakan sebelumnya pada ayat-ayat, supaya kamu mengenal Allah, dibawa ke padang gurun untuk mengadakan satu ibadah. Alasannya begitu kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun menolak. Itu maksudnya supaya bangsa Israel mengenal dulu akan Allahnya. Sebab itu dibawa berputar melalui padang gurun, dan sebelum masuk Kanaan ada Gunung Sinai, supaya bangsa Israel mengenal dulu Allahnya. Setelah itu masuk dalam negeri Kanaan. Tapi mereka gagal, sekali lagi saya katakan. Kenapa mereka gagal? Mereka salah memilih. Mereka mengambil keputusan yang salah. Mereka hanya menuruti dagingnya. Dia tidak menghargai akan Allahnya yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa.
yang saya katakan dari sejak dunia diciptakan sampai dengan akhir dari zaman ini, tidak ada suatu perwujudan pernyataan Allah kepada dunia seperti yang dinyatakan Allah kepada bangsa Israel. Begitu dahsyat, laut terbelah, Bapak Ibu, saat mereka dihadapkan pada kesulitan-kesulitan. Kalau mau saudara, bagaimana rencana Tuhan itu adalah belakang tentara Fir'aun, depan laut kosong. Itulah rencana Allah. Tetapi dengan kuasanya, supaya bangsa Israel jelik matanya, kembali Allah mengadakan mujizat yang terakhir. Laut terbelah, tapi masih saja tidak berhasil, walaupun sudah melihat bagaimana mujizat-mujizat yang begitu besar sudah Allah nyatakan, tidak berhasil. Kerinduan Allah adalah membawa umatnya masuk ke negeri perjanjian. Kerinduan Allah juga membawa Bapak Ibu Saudara mengalami rancangan-rancangan Allah untuk memberikan kepada hari depan yang penuh harapan. Tapi di sini dikatakan rancangan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Rancangan begitu mulia, begitu besar rencana Allah. Tapi sekali lagi saya katakan, bangsa Israel gagal untuk masuk negeri perjanjian. Hanya 2 orang, karena mereka mengambil keputusan yang salah. Dan Allah mau supaya rancangan-rancangan itu terjadi dalam hidup kita. Dalam Mazmur juga dikatakan di sini, Efesus 2 ayat 10, maaf. Dalam Efesus 2 ayat 10 juga dikatakan di sini. Efesus 2 ayat 10. Kalau dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan rancangan, di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau. Jadi dalam kitab Yeremia dikatakan rancangan-rancangan Allah mau, rancangan-rancangan itu bukan hanya sekedar rancangan. Di sini juga supaya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam kitab Efesus Allah mau, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar rancangan, bukan hanya sekedar mau. Allah rindu supaya rancangannya itu terjadi dalam hidup kita. Allah mau supaya semua apa yang menjadi kerinduan hatinya, yaitu suatu rencana yang besar dan mulia itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Tadi WL juga mengatakan mungkin ada masalah dalam bisnis, mungkin ada masalah dalam rumah tangga, mungkin ada masalah dengan hidup kita sehari-hari, dalam soal ekonomi, soal keluarga, sehari-hari. Mungkin itu kita alami. Tapi yang terpenting Bapak Ibu Saudara, Allah tetap punya rencana yang besar dan mulia bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau saya boleh teringat Yusuf, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana Yusuf menerima bocoran dari Allah bahwa Allah punya rencana yang besar dan mulia dalam hidup Yusuf. Dari seorang yang sangat dikasih di rumahnya, lalu mengalami satu pergumulan yang sangat di luar dari kemanusiaan. Dia mau dibunuh, masuk dalam sumur. Tapi Allah punya rencana yang besar dan mulia, sehingga dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37, ayahnya sendiri bilang dalam kitab Kejadian pasal 37 di sini dikatakan, Yusuf membocorkan apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupnya melalui mimpinya, dan dia berkata kepada keluarganya. Tapi dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat yang ke-10 di sini dikatakan, setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, yaitu apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup Yusuf.
rencana yang besar dan mulia diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Ayahnya sendiri menegur, mimpi apa mimpimu itu? Ayahnya sendiri tidak percaya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ayahnya sendiri menegur, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah punya rencana yang besar dan mulia, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi apa yang menjadi masalah? Allah mau supaya bukan hanya rancangan dalam kitab Yeremia, bukan hanya mau dalam kitab Efesus, tapi sekali lagi saya katakan dia mau supaya semua rancangannya ini terjadi dalam hidup kita, dan kita mengalami hal-hal yang mulia seperti dialami oleh Yusuf. Bapak Ibu punya rencana Tuhan yang mulia dan besar. Apapun yang sedang dihadapi sekarang ini, mungkin persoalan-persoalan yang dikatakan oleh WL tadi, pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, tapi tetap yakin Bapak Ibu dikasih Tuhan bahwa Allah punya rancangan-rancangan yang mulia dan besar yang pasti akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu, saudara sampai sana. Pasti punya rencana besar, bukan hanya rancangan, bukan hanya mau. Tapi masalahnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu hal, bahwa Tuhan memberi kita hak bebas. Kita bukan seperti robot. Allah tidak bisa memaksakan kehendaknya. Walaupun dia punya rancangan, walaupun dia punya rencana, tapi manusia punya keputusan, manusia punya pilihan. Seperti yang saya katakan tadi, manusia itu bukan robot diciptakan, punya hak bebas. Kalau saya boleh teringat dulu waktu Paul saya berikan mainan remote itu, mobil yang sedang di remote dia tidak berdaya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Anak kecil dia kan belum punya pengertian yang tajam seperti kita. Mungkin dibuat mobil itu nobruk sana nobruk sini dengan remote-nya, dia tidak bisa menggunakan remote-nya, nobruk sana nobruk sini. Dan kalau saya juga mengilustrasikan, kita pun juga bukan seperti robot yang ditubrukkan sini, tubrukkan sana. Mungkin kita juga tidak mau. Tetapi sekali lagi saya katakan, Allah tidak bisa memaksakan kehendaknya atas kita. Karena apa? Karena kita punya hak bebas, kita punya pilihan. Tapi Tuhan tetap merindu. Dalam Mazmur dikatakan di sini, walaupun kita punya keputusan untuk memilih, dan kalau kita salah pilih dalam keputusan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel, gagal dia masuk dalam negeri perjanjian. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 12, mari kita baca dalam Mazmur pasal 25 ayat ke-12. Walaupun kita punya hak bebas, walaupun kita punya hak untuk memilih, tapi di sini dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi Tuhan tetap seperti saya katakan, dia punya kerinduan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia sangat-sangat tidak menghendaki rancangannya yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam Kristus. Dia tidak menghendaki itu semuanya gagal, tapi supaya terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya walaupun kita diciptakan punya hak bebas, Tuhan tetap dikatakan di sini, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan tetap membantu, menolong untuk memimpin kita, menunjukkan jalan yang harus dipilih. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, biar pada pagi hari ini kita semakin mengerti akan apa arti dari kita taat, apa arti kita menurut,
akan apa yang sudah Tuhan rancangkan dan apa yang Tuhan sudah mau dalam hidup kita, supaya kita mengerti juga bahwa hak bebas dalam hidup kita kalau kita salah pilih. Sebab itu Roh Kudus, saya katakan beberapa minggu yang lalu, Roh Kudus memutuskan untuk tetap tinggal di dalam kita selama-lamanya, hari lepas hari, supaya Dia menuntun kita terus berada di dalam kerinduan hati Bapa, yaitu rancangan-rancangan dan kemauannya untuk tetap tinggal dalam Tuhan. Tetapi sekali lagi saya katakan, kita harus memilih, kita harus mengambil keputusan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi di sini dikatakan Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Lalu dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19, ini yang lebih keras Tuhan ingatkan. Dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19 dikatakan di sini, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Dihadapkan kepada kehidupan dan kematian. Sekali lagi, pilihlah kehidupan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan kita salah pilih. Walaupun kita punya free will, kita punya hak bebas untuk memilih, tapi Tuhan tetap punya kerinduan supaya semua rancangannya, semua kehendaknya hari lepas hari, kita berjalan dalam satu ketaatan, sehingga kita boleh mengalami sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena apa? Karena menjadi kerinduan hati Tuhan, semua rancangan, semua apa yang menjadi kerinduannya, mau kita tinggal dalam Kristus, itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan bantu kita untuk pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi dalam Mazmur dikatakan tadi, Tuhan membantu untuk meluruskan dan memilihkan jalan bagi orang yang takut akan Dia. Dan dalam kitab Ulangan di sini juga, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Diberikan jalan kembali untuk pilih kehidupan. Pilihlah, Tuhan tetap punya satu kerinduan sehingga dinyatakan pilihlah. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau saya boleh teringat juga kesalahan pilih dari seorang yang bernama Lot. Oleh Abraham dipersilakan untuk Lot memilih lebih dahulu. Dan Lot melayangkan pandangannya kepada satu lembah yang penuh dengan hijau dan aliran air sungai, yaitu lembah Yordan. Tetapi apa Bapak Ibu? Kita tahu bahwa pilihan Lot akhirnya menyelakakan dirinya sendiri dan berdampak yang sangat jelek dalam hidupnya, karena Lot salah pilih. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi saya percaya pada pagi hari ini, kalau kita diingatkan bahwa kita tetap punya bebas, jangan sehari pun kita tidak dengar-dengaran akan tuntunan pimpinan daripada Roh Kudus. Lot sudah salah pilih. Lalu kedua, saya teringat seorang yang bernama Naomi. Ini lebih parah, maka dia menyalahkan Allah karena dia tidak mengambil keputusan yang meminta dulu akan keputusan yang dia ambil itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita membaca dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-20. Saat itu di Bethlehem terjadi satu bela kelaparan, dan Rut, Naomi bersama suaminya mengambil keputusan untuk hijrah ke Moab, pindah ke Moab. Naomi dengan keluarganya pindah ke Moab, dan justru di Moab mati suaminya, mati kedua anaknya, sehingga ada 3 janda yang ada di Moab. Naomi mengalami sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Tetapi dia katakan apa di sini? Dikatakan saat dia mendengar kembali
bagi Bethlehem sudah pulih kembali, tidak lagi terjadi kelaparan, dan dia kembali dari Moab, pulang kembali ke Bethlehem. Lalu apa yang dikatakan Naomi saat dia berjumpa dengan keluarganya di Bethlehem? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah benar yang disampaikan oleh Naomi? Bahwa dia menyalahkan Allah, Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Naomi menyalahkan Allah di sini karena salah pilih Naomi. Apakah Naomi saat mengambil keputusan hijrah dari Bethlehem ke Moab minta izin atau bertanya kepada Tuhan? Tidak. Dia punya hak bebas. Dia berangkat ke Moab tanpa seizin Tuhan. Dia salah pilih, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi dua contoh yang saya berikan, manusia salah pilih, akibatnya berdampak sangat jelek. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan kita salah pilih. Lot sudah salah pilih, mengambil yang kelihatan mata, lembah Yordan yang penuh dengan aliran sungai dan hijau, tampaknya secara mata, tapi berdampak jelek terhadap keluarganya. Naomi juga salah pilih, pindah dari Bethlehem ke Moab tanpa minta keputusan Tuhan, tapi dia menyalahkan Tuhan karena dia melakukan yang pahit kepadaku. Demikian juga Bapak Ibu kasih Tuhan pada pagi hari ini, baiklah kita selalu berterima kasih kepada Tuhan, kita selalu mau taat kepada Tuhan. Sebab saya katakan tadi, keputusan manusia untuk memilih itu adalah hak kita. Itu adalah hak kebebasan yang memang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita punya hak bebas. Tetapi sekali lagi, Allah mau supaya semua rencana dan kehendaknya itu terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Tuhan memang terbatas untuk merancang, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi kita yang memilih memutuskan untuk rancangan Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Untuk itu sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana supaya kita ini punya pilihan yang tepat sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dalam kitab Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11, di sini dikatakan dalam surat Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11, Galatia, Efesus, Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jadi pengetahuan yang benar dalam segala pengertian. Jadi pengetahuan yang benar dalam segala pengertian itu membantu kita untuk dapat memilih apa yang baik, dapat memilih apa yang benar. Jadi pengetahuan dan pengertian yang benar, supaya kita dapat memilih. Jadi pilihan kita ditentukan oleh pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran, pengetahuan dalam segala macam pengertian. Itulah sebabnya iblis sangat tidak menghendaki untuk kita semakin mengenal akan kebenaran. Sebab saat kita mengenal kebenaran, kita semakin mengerti akan pengertian dalam segala pengetahuan dan pengertian. Dan kalau kita mengenal kebenaran, kita makin mengerti akan pengetahuan dan pengetahuan yang benar. Kita dapat memilih, Bapak Ibu dikasih Tuhan.
kita menjadi bijak dalam memilih. Sekali lagi saya katakan, iblis tidak suka kita untuk semakin mengenal kebenaran. Karena semakin kita mengenal kebenaran, kita semakin menjadi orang yang bijak, mengerti dalam pengertian yang benar, dan mengerti dalam segala hal, sehingga buah-buahnya adalah penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, baiklah kita terus tinggal di dalam Tuhan, dan semakin kita terus dengar-dengaran akan suara Tuhan, terus dengar-dengaran akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab pengetahuan dan pengertian yang benar, kamu dapat memilih apa yang benar, yang suci, dan berbuah-buah, dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Itulah sebabnya saya katakan tadi, iblis tidak suka Bapak Ibu untuk kita semakin mengenal kebenaran. Sebab itu dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-14 juga dikatakan di sini. Surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jadi saya katakan tadi, Roh Kudus menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Jadi Allah terus berusaha Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kenapa Roh Kudus menjadi jaminan kita? Supaya jangan kita salah pilih Bapak Ibu, supaya jangan kita salah melangkah. Sebab itu diberikan Roh Kudus menjadi bagian kita. Roh Kudus menjadi jaminan. Jadi Roh Kudus menjaminkan dirinya supaya jangan kita salah pilih, jangan kita salah melangkah, jangan kita salah. Sebab jika kita salah melangkah, kita salah pilih, maka rencana dan kehendak Tuhan juga tidak akan terjadi dalam hidup kita, tidak akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Sebab itu dikatakan Tuhan terus berusaha Bapak Ibu. Dia memberikan modal Roh Kudus, Dia memberikan peringatan melalui firman-Nya. Pilihlah kehidupan, diberikanlah jalan yang lurus. Walaupun kita punya bebas untuk memilih, tapi sekali lagi Tuhan mau supaya rancangannya bukan hanya sekedar rancangan dalam kitab Nabi Yeremia, bukan hanya sekedar mau dalam Efesus, tetapi sungguh-sungguh menjadi kenyataan yang kita alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, dikatakan di sini Roh Kudus menjadi jaminan bagian dalam hidup kita supaya kita sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan. Sebab itu taatlah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab dengan taat kepada Roh Kudus, Roh Kudus semakin kuat bekerja dalam hidup kita. Dalam Efesus 1:14 tadi menjadi jaminan Roh Kudus buat kita supaya jangan kita salah melangkah. Lalu dalam kitab Galatia juga di sini dikatakan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, jikalau memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jikalau kamu dipimpin, memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan terus berusaha, Tuhan terus memimpin kita, Tuhan terus mendorong kita, Tuhan terus memberikan satu kerinduan dalam hidup kita. Dan bahkan Dia mengatakan, pilihlah kehidupan. Tuhan memberikan petunjuk untuk jalan yang lurus. Tuhan terus berusaha supaya jangan seperti yang dialami oleh Lot, jangan seperti yang dialami oleh Naomi, jangan dialami seperti bangsa Israel yang saya katakan tadi, gagal dan masuk dalam negeri perjanjian. Itulah sebabnya Tuhan seakan-akan terus membujuk kita, Tuhan terus mengarahkan kita, Tuhan terus memberi kerinduan dalam hidup kita melalui Roh-Nya yang kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab itu sekali lagi, taatlah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab jikalau kita salah pilih, kita salah melangkah, sebab dalam hidup kita ini Tuhan,
hari lepas hari itu, keputusan demi keputusan, keputusan demi keputusan dalam hidup kita. Sejak bangun pagi, kita sudah diputuskan. Kita diberikan pilihan untuk berdoa dulu atau langsung mandi. Jadi pilihan demi pilihan, keputusan demi keputusan terus menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi hidup kita ini memang penuh dengan pilihan. Sejak bangun pagi kita sudah dihadapkan pada pilihan. Seperti saya katakan tadi, masuk kamar mandi kita diberikan pilihan untuk kita gosok gigi dulu atau mandi dulu. Dan setelah mandi kita keluar, kita diberikan pilihan lagi untuk memilih baju yang mana. Kita diberikan pilihan lagi untuk makan, mungkin di tempat yang mana, di tempat yang mana. Jadi banyak keputusan-keputusan. Hidup ini penuh dengan keputusan demi keputusan demi keputusan. Itulah sebabnya kita diberikan hak untuk bebas. Diberikan keputusan-keputusan. Hidup ini adalah penuh dengan keputusan-keputusan. Sebab itu supaya jangan kita memilih dan mengambil keputusan yang salah. Tuhan memberikan petunjuk. Tadi dikatakan Roh Kudus menjadi jaminan. Dan supaya kita bertumbuh dalam pengertian yang benar dan mengerti serta berbuah-buah dalam kebenaran. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan pada pagi hari ini, baiklah kita selalu taat kepada Tuhan. Sebab saya tahu ketaatan itu adalah untuk menurut pimpinan dari Roh Kudus, berarti kematian bagi daging kita. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Sebab saya tahu jalan yang lebar, dan ada juga firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab itu biarlah pada pagi hari ini kita mengerti bahwa Tuhan bukan hanya sekedar merancangkan, Tuhan bukan hanya sekedar mau, tapi ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil dan kita pilih. Dan keputusan yang kita ambil dan kita pilih, Tuhan sudah memberikan semuanya, Bapak Ibu. Dia sudah memberikan modalnya yang terbesar, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita dengar-dengaran hari lepas hari. Sebab saat kita dengar-dengaran, saat kita taat, memang kematian buat daging kita. Sebab dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-14, di sini dikatakan dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-14. Matius pasal 7 ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi sesak pintu dan sempitlah jalan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itulah sebabnya kita kadang-kadang menolak, sadar ataupun tidak sadar, atau banyak tidak sadarnya kita menolak. Mengampuni, untuk mengampuni, kita merasa berat untuk mengampuni. Karena merasa berat, kenapa aku harus mengampuni? Tidak, menolak untuk mengampuni. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Kita menolak untuk memberi, walaupun kita dalam keadaan yang berkekurangan sekalipun. Saatnya Tuhan memberikan kita satu gerak dalam hati kita untuk memberi, walaupun dalam keadaan kekurangan mungkin. Tapi saat Roh Kudus menggerakkan kita untuk memberi, mematikan daging kita, mematikan kehendak kita, supaya setiap hari kita berjalan menurut kehendaknya, hendaklah kita taat, Bapak Ibu. Sebab jalan yang sempit ini adalah jalan yang sakit bagi daging. Maksudnya bukan sempit secara lahiriah, tapi sempit secara daging kita mati, daging kita sakit, daging kita dipatahkan. Sebab setiap kali kita taat kepada Roh Kudus berarti kematian daging. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, baiklah kita dengar akan suara firman Tuhan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan. Saat Roh Kudus memimpin kita,
Memang rasanya sulit untuk kita taat. Sebab memang dikatakan sesak pintu dan sempit jalan yang menuju kepada kehidupan. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan pada pagi hari ini, biarlah rancangan-rancangan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan harapan, itu menjadi bagian kita hari lepas hari dengan damai sejahtera dan sukacita. Jangan kita salah memilih, karena keputusan untuk kita memilih, saat kita salah memilih dalam mengambil keputusan, maka rancangan Tuhan tidak akan menjadi dalam bagian hidup kita. Sebab itu pada pagi hari ini diingatkan kembali oleh firman Tuhan, supaya rancangan Tuhan tidak hanya sekedar rancangan. Dalam kitab Nehemia bukan hanya sekedar mau, tapi Tuhan mau supaya itu terjadi dalam hidup kita. Rencana Tuhan besar dan mulia dalam hidup Bapak Ibu pasti akan terjadi, Bapak Ibu Saudara, sebab firman Tuhan iya dan amin. Dan Dia memberikan kita Roh Kudus supaya Dia terus memimpin langkah hidup kita, memberikan petunjuk langkah hidup kita, supaya hari lepas hari kita boleh jalan dalam jalan yang sempit, dalam jalan yang sesak, Bapak Ibu, mati bagi daging. Jadi jangan sampai kita salah melangkah. Walaupun kita punya hak untuk memutuskan, untuk mengambil keputusan, memilih, tetapi jangan sampai karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam kita, kita mendukakan Roh Kudus untuk kita tidak berjalan menurut apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Sebab sekali lagi Tuhan mau supaya rancangannya yang penuh dengan harapan, janji-janji Tuhan dan rencananya yang mulia, seperti yang Yusuf tadi saya sampaikan, besar dan mulia, tapi ayahnya sendiri tidak mempercayai. Mimpi apa itu yang kau mimpi? Demikian juga Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang Saudara Bapak Ibu alami saat ini, yakinlah, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar dan mulia, yang pasti akan digenapi. Asal kita mengambil keputusan, jangan sampai mengambil kita keputusan yang salah. Dan Tuhan sudah memberikan petunjuk tadi untuk kita tidak mengambil keputusan yang salah, supaya kita bertumbuh dalam pengertian yang benar dan pengetahuan yang benar, supaya kita dapat memilih. Jadi pengetahuan yang benar dan pengertian yang semakin kuat dalam hidup kita, menjadikan kita ini dapat memilih apa yang baik dan apa yang benar. Dan itu dikirim Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita boleh mengerti bahwa jalan yang dipilih oleh Roh Kudus adalah jalan kematian daging kita. Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-23, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Mungkin ini ayat yang terakhir saja. Di sini dikatakan bahwa katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Jadi di tengah-tengah pilihan bebas, di tengah-tengah kehendak bebas, Tuhan memberikan jalan supaya jangan kita salah pilih. Tadi diberikan Roh Kudus untuk memberi jaminan buat kita, diberikan Roh Kudus untuk membantu memimpin langkah-langkah hidup kita. Dan diingatkan kembali oleh firman Tuhan, setiap orang. Jadi kita semua Bapak Ibu yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Jadi setiap hari Bapak Ibu dikasih Tuhan, baik kita melangkah Bapak Ibu, sebab rencana Tuhan itu masih harus kita raih. Rencana Tuhan masih harus kita, bukan dengan sendirinya rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Sebab tadi dikatakan bahwa diberikan pilihan, pilihlah hidup supaya kamu hidup, pilihlah jangan supaya kamu jangan mati, pilihlah jalan yang hidup. Jadi ada pilihan. Dalam Mazmur juga, orang yang takut akan Tuhan diberikan jalan, pilihan jalan yang lurus. Jadi ada pilihan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Demikian juga setiap hari di sini dikatakan orang yang mau mengikut aku menyangkal dirinya setiap hari.
supaya jangan kita salah pilih, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seperti tadi saya katakan, hanya 2 orang yang masuk negeri perjanjian dari sekian juta bangsa Israel, dari 3 juta, karena dia salah pilih. Dia mengambil keputusan yang salah, padahal di depan matanya setiap hari Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Pada pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, baiklah di tengah-tengah kita ada tubuh dan darah Kristus. Biarlah kita dengan percaya bahwa hari lepas hari saya mau dengar-dengar dengan suara Roh Tuhan. Sekali kita taat, melangkah taat, sekali kita semakin dekat dengan rencana Tuhan. Sekali taat, 2 kali taat, 3 kali taat, 4 kali terus taat, semakin kita dekat dengan rencana Tuhan. Dan ambillah keputusan untuk terus kita taat kepada Tuhan, mengambil bagian dalam kematian daging. Jalan padang gurun adalah jalan kematian daging. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, baiklah pada pagi hari ini kita mengambil keputusan untuk terus taat kepada Tuhan, terus dengar-dengaran akan suara Roh Kudus, supaya Tuhan bisa pimpin langkah hidup kita hari lepas hari, dan kita boleh mengalami rencana Tuhan dalam hidup kita, damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, terus taat, terus berjalan dalam pimpinan Tuhan hari lepas hari, terus dalam rencananya, sehingga rencana Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Saya minta tolong supaya WL dan musik boleh naik ke depan, memimpin kita sebentar dalam mengambil persekutuan tubuh dan darah Kristus. Saya minta WL musik bisa maju ke depan, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa jalan yang lebar, sekali lagi, jalan yang menuju kepada kematian.